siang Ibu Sarah. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat. Iya, saya lihat Ibu sehat ya. Karena Ibu terlihat banyak perubahan di sini. Saya lihat Ibu makin gemuk, muka berseri-seri. Artinya apa? Mungkin sudah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan ya. Walaupun ada kendala, saya rasa dengan usaha Ibu sudah melakukan itu. Nah, Ibu, saya kan pendampingan sudah pendampingan kelima. Saya ingin mencari tahu nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan di pendampingan ini. Selama sebelum pendampingan ini 1 bulan ini apa sih yang sudah Ibu kira-kira sudah Ibu ketahui kemudian Ibu lakukan? Oke, Bu. Yang sudah saya lakukan 1 bulan ini, saya melihat kembali tentang program apa yang mau saya canangkan, begitu ya, yang bisa saya bagikan, yang bisa saya terapkan untuk komunitas sekolah, begitu. Dan saya belajar tentang bagaimana membentuk program sekolah itu berdasarkan aset sekolah, gitu. Jadi dalam 1 bulan ini saya cukup banyak mengambil waktu untuk memikirkan sebenarnya aset sekolah ini tuh apa, begitu. Dan berusaha mendisiplinkan diri kalau saya harus selalu berpikiran positif pada apa yang dimiliki sekolah. Jadi saya harus bisa melihat aset apa yang dimiliki. Nah, sebelum ke program, saya menerapkan pola pikir ini dalam menyelesaikan masalah. Jadi saya ceritakan ya Bu ya. Jadi kan sekolah kan sudah bisa memulai PTM. Nah, kita punya 2 opsi, ada blended learning, ada hybrid learning. Nah, dalam 1 bulan ini saya memang tidak membuat program yang besar, tapi saya bisa mengkomunikasikan, mengimbaskan cara berpikir berbasis aset ini ke kepala sekolah dan ke rekan leader saya. Ada Wakasis, ada Wakakur. Saya bilang begini, kan kita bahas tentang mau hybrid atau blended. Hybrid sarana prasarana harus kuat, harus bagus, harus top lah. Kalau blended ya seadanya bisa. Nah, banyak sekali keunggulan hybrid, tapi kelemahannya sarpras kita tidak memadai. Nah, jadi saya sampaikan, jangan kita paksakan hybrid kalau memang kita nggak punya aset yang baik, yaitu sarpras itu. Padahal modal utama hybrid itu adalah sarana prasarana. Jadi kita harus bergerak mengambil keputusan mau pembelajaran tipe blended atau hybrid itu dari aset yang kita miliki. Asetnya apa? Kita punya guru yang kreatif. Guru-guru juga sudah terbiasa online learning. Kemudian orang tua banyak mendukung anak untuk datang ke sekolah. Dan hampir lebih dari 50% orang tua maunya anak ke sekolah. Artinya apa? Dari aset yang dimiliki sebenarnya kita mendukung banget untuk blended, bukan hybrid gitu. Dan ya ini tadi terlepas dari program ya. Cuma pola pikir itu benar-benar membuat saya apa ya? Iya ya, ternyata masalah itu bisa diselesaikan walaupun saat ini keputusan belum diambil ya, Bu. Ternyata masalah itu bisa diselesaikan dengan kita melihat kekuatan sekolah ini apa. Itu membuat saya lega. Oh, iya ya, ngapain kita pusing-pusing mikirin tipe pembelajaran seperti apa? Harus maunya hybrid aja soalnya keren ya kan? Tapi sebenarnya aset kita bukan di situ gitu. Nah, jadi dalam 1 bulan ini saya menerapkan pola pikir itu dulu, pola pikir inquiry apresiatif ya, yang berbasis aset dalam menyelesaikan masalah ini, diskusi kami ini. Belum ke program. Kalau untuk programnya saya merencanakan ya, aksi nyatanya belum sempurna, masih on proses.
Pengimbasan pun belum sama sekali karena masih dilakukan dulu baru pengimbasan. Literasi digital dan diferensiasi. Gitu, Bu. Oke. Artinya Ibu di sini sudah mulai merencanakan ya, Ibu. Nah, Ibu di sini saya bertujuan untuk mendampingi Ibu. Nah, untuk pendampingan kelima. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan, Ibu sudah memetakan ini ya, input artinya sudah melihat nih aset apa yang ada. Nah, pemetaannya Ibu buat ini saya ingin tahu secara detail ya, Bu. Bagaimana memetakannya? Tadi kan Ibu sudah lihat nih, ada wacana mau hybrid sama blended. Ternyata cocoknya di blended ya, karena dari 160% orang tua maunya anaknya sekolah gitu kan. Nah, kemudian aset apa yang memang Ibu bisa Ibu ketahui, kemudian Ibu petakan di situ. Oke. Iya, jadi dalam 1 bulan ini pemetaan yang saya lakukan itu tentu pemetaan apa ya? Apa sih itu dikatakan berarti kalau orang tua itu berarti masukan ya, pemetaan masukan dari orang tua melalui survei yang kami lakukan. Begitu. Sebelumnya kami punya pendataan, survei, angket di mana orang tua itu mendukung anaknya datang ke sekolah begitu. Kalau dari pemetaan karakter murid sendiri, ya sangat banyak anak-anak yang juga memang sudah rindu sekali untuk datang ke sekolah, gitu. Sehingga pelaksanaan pembelajaran itu bisa lebih dirasakan sama anak-anak. Jadi kalau untuk pemetaan anak-anak sendiri dilihat dari karakternya, mereka itu tidak akan maksimal untuk belajar di rumah, begitu. Jadi banyak anak-anak yang mungkin tidak melalui angket ya, tidak melalui survei memang saya berikan, tapi dari selentingan diskusi santai dengan anak, artinya saya observasi lah ya, observasi secara tidak langsung, ya anak-anak itu ada sebagian yang sudah cukup dengan belajar online, tapi lebih banyak lagi anak yang sudah rindu ketemu gurunya, sudah rindu untuk belajar di sekolah, begitu. Ya, itu sih. Ya, tadi kan sudah ada pemetaan yang jelas nih. Nah, apa hal yang menarik dari apa yang sudah Ibu lakukan dari pemetaan tersebut? Hal yang menarik adalah apa ya? Pertama, keberagaman. Setiap anak itu punya alasannya masing-masing. Yang mungkin yang nggak benar-benar ada 25 anak, 25 lalu ada 25 apa namanya motivasi atau suara hati yang berbeda-beda gitu. Tapi ya saya melihat ada keunikan aja sih di setiap pemetaan itu dan jadinya saya bisa melihat oh iya dalam mengambil keputusan atau memikirkan sesuatu atau menentukan program apa yang mau saya terapkan itu saya harus melihat dari apa yang dimiliki anak, itu yang pertama. Melalui apa dari pemetaan itu. Saya tidak bisa memaksakan sesuatu yang di luar pemetaan. Itu tidak akan berdampak. Program itu tidak akan berdampak. Gitu, saya melihat itu. Jadi ada keunikan dari anak dan keunikan anak itu adalah aset. Jadi itu menurut saya itu yang paling menarik gitu ya. Sehingga itulah yang bisa menolong saya untuk menerapkan program yang saya lakukan atau keputusan-keputusan penting di sekolah. Ya. Nah, Ibu tadi ada keunikan yang Ibu dapat nih tentang pemetaan nih. Keunikan dari anak, terus Ibu akan memetakan sesuai dengan alur pemetaannya. Nah, Ibu profil karakter murid tadi perubahan pembelajaran apa saja yang Bapak Ibu terapkan yang menggunakan data-data tersebut? Artinya sudah dipetakan, terus tertuanglah dalam data. Kemudian
profil apa nih yang sebenarnya yang bisa Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu memetakannya? Profil siswanya. Iya, bagaimana? Oke. Profil siswa, profil murid di sini itu apa ya? Mereka itu kritis dari pemikiran, aktif ketika berdiskusi. Itu profilnya, dan mereka itu profil murid-murid yang cukup disiplin dalam belajar. Cukup sedikit anak-anak yang sulit dijangkau sih dalam pembelajaran. Jadi cukup banyak anak-anak yang disiplin dalam melakukan kesepakatan kelas, dalam melakukan budaya positif. Lalu berkaitan dengan visi sekolah, mereka anak-anak yang setidaknya mereka menjalankan visi sekolah itu dengan cara mereka menjalankan kegiatan keagamaan dengan rutin, begitu. Jadi itulah profil-profil murid saya: kritis, religius, dan juga disiplin. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menjembatani ada kata visi. Visi itu terrefleksi dari karakter murid tadi. Artinya saya tangkap bahwasannya sebenarnya visi itu sudah terwujud lewat adanya Ibu merefleksikan tadi bahwasannya karakter murid itu secara religius itu ada gitu kan. Nah, Ibu berkaitan visi sekolah, saya ingin bertanya, apakah Ibu berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang berdampak kepada murid? Artinya kan sebenarnya visi dan misi Ibu itu kan refleksi muridnya. Saya sudah dapat itu tadi. Namun dari program yang Ibu jalani, sebenarnya pembelajarannya itu kan berdampak kepada murid atau tidak, itu kan belum bisa kita ukur. Nah, ada nggak Ibu berkomunikasi kepada Bapak Kepala Sekolah terkait visi misi ini? Iya, kalau terkait dengan komunikasi, ya dikomunikasikan. Tapi lebih ke ketika saya mengkomunikasikannya itu sesuatu yang, contohnya ya Bu ya, program pembelajaran diferensiasi, ya kan? Atau budaya positif, ya kan? Nah, itu sebenarnya program yang lebih ke saya konfirmasi, Pak, saya sedang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya konfirmasi, artinya sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah menjadi program yang direncanakan, tapi untuk realisasinya itu belum ada ya. Saya bisa bilang belum ada guru yang mencoba menerapkannya, gitu. Karena sulit. Nah, sehingga saya tertarik ketika saya mempelajarinya di guru penggerak ini, saya tertarik dan saya merasa iya, ini adalah strategi pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak dengan profil yang tadi, gitu, yang unik-unik itu, yang dipetakan yang unik-unik itu. Jadi saya sampaikan, lalu dapat dukungan ya, karena waktu itu kepala sekolah saya juga menyampaikan ketika kami sedang membahas masalah anak, kepala sekolah saya menyampaikan kita itu tidak bisa menerapkan pembelajaran yang seragam untuk semua anak, dan jawabannya adalah di program ini, gitu. Sehingga ketika saya menyampaikannya, saya didukung banget. Ya harus gitu, harus diterapkan. Supaya apa? Supaya kelak ketika ini berhasil, Ibu bisa menyampaikannya kepada guru-guru apa hasil yang sudah Ibu lakukan, begitu. Oke, jadi komunikasi itu sudah ada. Sudah. Kemudian kepala sekolah mendukung terkait dengan pembelajaran tadi yang sudah Ibu pelajari. Nah, Ibu
setelah Ibu menyusun nih draft visi misi untuk program sekolah yang berdampak pada murid pada lokakarya sebelumnya, bagaimana implementasinya? Implementasinya untuk di sekolah Ibu sendiri terkait yang sudah Ibu lakukan. Iya. Terlepas dari banyaknya kekurangan di sana di sini, ya saya tetap berusaha untuk menerapkan itu, begitu, mengambil setiap kesempatan untuk menerapkan program yang sudah saya rencanakan itu. Salah satunya untuk yang memang bisa saya buktikan ya hasilnya itu adalah pembelajaran diferensiasi itu. Kalau untuk ada program saya yang baru itu literasi digital, itu memang sudah dikerjakan namun belum maksimal karena saya melibatkan dua target bukan objek, subjek ya, dua subjek yang harus saya ajak berkolaborasi. Selain siswa juga saya harus melibatkan guru gitu kan. Nah, jadi kalau untuk pembelajaran diferensiasi buat saya bisa bilang itu cukup berhasil